Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya air laut itu asin? Bukannya enak kalau rasanya manis kayak sirup atau segar kayak air pegunungan? Nah, pertanyaan ini juga bikin penasaran seorang raja pada zaman dulu. Dan tentu saja siapa lagi yang dipanggil untuk menjawab kalau bukan si jenaka, si licik penuh akal, Abu Nawas. Nah, kali ini kita bakal dengar jawaban kocak Abu Nawas yang bikin raja geleng-geleng kepala tapi bikin kita ketawa ngakak. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah kerajaan yang makmur dan indah, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan rasa penasarannya yang luar biasa. Kalau sudah penasaran, tak ada seorang pun di istana yang bisa tenang. Dari pagi sampai malam, semua penasihat, menteri, bahkan juru masak istana bisa kena getahnya. Hari itu, sang raja duduk di tepi pantai istana. Angin laut bertiup sepe-sepau, ombak berkejaran dan burung camar berputar-putar di udara. Awalnya suasana begitu tenang, tapi dasar raja ini memang aneh. Ketika orang lain menikmati indahnya laut biru, sang raja justru sibuk mencecap air laut dengan jarinya. Gumam sang raja sambil mencecap lagi. Ia mencelupkan jarinya ke air laut lalu menjilatnya. Betul-betul asin, bahkan lebih asin daripada kuah ikan asin di dapur istana. Para pengawal yang melihat kelakuan itu saling berpandangan mencoba menahan tawa. Wah, Baginda Raja, kalau terlalu banyak menjilat air laut, nanti perut Baginda bisa sakit, bisik salah satu pengawal. Diam, bentak sang raja. Aku sedang berpikir besar. Kau tahu tidak kenapa air laut bisa asin? Pengawal itu langsung bingung. Mungkin karena lautnya memang asin, Baginda. Kalau begitu jawabannya, aku juga bisa. Aku bertanya mengapa air laut bisa asin, bukan sekadar memang asin. Kalau hanya begitu, anak kecil di pasar pun tahu. Maka sejak saat itu sang raja tidak bisa tenang. Malamnya ia gelisah di kamarnya, bolak-balik di atas ranjang emasnya yang empuk. Seluruh dayang yang menunggu pun ikut kebingungan. Waduh! Kenapa Baginda seperti orang cacing kepanasan? Bisik salah seorang dayang. Mungkin perut beliau kembung karena kebanyakan menjilat air laut, balas dayang lain. Tetapi bukan itu masalahnya. Raja terus memikirkan dan memikirkan lagi. Raja memanggil seluruh penasihat, menteri, tabib, dan ulama kerajaan. Semua berkumpul di aula besar yang megah, lengkap dengan karpet merah, hiasan emas, dan makanan mewah di setiap meja. Wahai para penasihatku, seru raja dengan lantang. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku? Mengapa air laut rasanya asin? Semua orang saling pandang. Ada yang berdehem, ada yang menggaru kepala. Ada pula yang pura-pura sibuk memperhatikan langit-langit istana. Seolah ada sarang laba-laba di sana. Seorang menteri yang sok pintar maju dengan percaya diri. Hamba tahu jawabannya, Baginda. Air laut asin karena banyak garam di dalamnya. Raja menatap tajam, itu aku juga tahu. Aku pernah menyuruh pelayan mencicipi, jelas sekali rasanya asin. Yang ingin aku tahu dari mana asal garam itu. Apakah ada dapur raksasa yang menumpahkan garam ke sana? Semua yang hadir menahan tawa, takut ikut kena marah. Lalu seorang tabib tua mencoba bicara. Baginda, mungkin air laut asin karena pengaruh matahari yang menyerap airnya. Sebelum tabib itu selesai bicara, raja langsung membanting gelas emasnya ke lantai. Omong kosong. Kalau begitu, kenapa air sumur di istana tidak ikut asin? Padahal kena panas matahari juga, semua orang bungkam. Aula istana menjadi hening, bahkan suara cicak pun terdengar jelas di dinding. Akhirnya raja berseru. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, aku akan murka. Aku ingin kalian memanggil satu orang yang terkenal cerdas sekaligus licik, si Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaanku. Para menteri dan penasihat langsung menarik napas panjang. Ada yang lega, ada yang justru pucat pasi. Pasti bakal ada masalah besar, gumam salah satu menteri. Betul. Kalau Abu Nawas sudah turun tangan, jawabannya pasti bikin kepala pening. Tapi anehnya selalu benar juga, sahut yang lain. Sementara itu di luar istana, Abu Nawas sedang asik duduk di warung kopi menikmati roti kering dengan wajah santai. Ia sama sekali tidak tahu kalau sebentar lagi dirinya akan dipanggil untuk menjawab teka-teki paling aneh sepanjang sejarah kerajaan. Dan begitulah hari yang tenang bagi Abu Nawas akan segera berubah menjadi hari penuh kelucuan.